cantik, dan baik, bidan kreatif, bidan inovatif, bidan karismatik, selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Meta Elianti. Pada video kali ini saya akan mengupload tentang kegiatan di praktek mandiri Bidan Meta Elianti, yaitu kelas ibu hamil pertemuan yang pertama. Di sini sebagai fasilitator hadir bidan dari koordinator Puskesmas dan ahli gizi dari Puskesmas Lincah Kota Jambi, dan juga tutor prenatal yoga dan hypnobreathing Yuni Kuspiana AMCAP CBMT dan Reda Ulpa BDN STRK. Semoga video ini bermanfaat bagi ibu-ibu hamil sekalian untuk ilmu pengetahuan dan menambah wawasan, dan ibu-ibu mengetahui apa manfaat dari prenatal yoga dan hypnobreathing. Proses kehamilan lancar hingga proses persalinan, ibu sehat, bayi sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita acara kelas ibu hamil. Baik ibu-ibu, mungkin acara akan segera kita mulai. Nanti semua hari makin panas, makin terik. Kasihan ibu-ibu hamilnya. Baik, saya buka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat ini saya terima kasih sekali atas kesediaan dari Dikot kita Puskesmas Lincah dan dari Gizi yang sudah bersedia datang berkenan hadir pada hari ini untuk acara pembukaan pertama kali saya mengadakan pertemuan kelas ibu hamil di praktek mandiri saya, yaitu Bidan Meta Elianti. Perkenalkan, mungkin yang selama ini yang waktu periksa belum ada ketemu saya, ada nggak yang belum ada ketemu saya waktu periksa? Sudah ada semua ya? Mungkin ada yang belum ketemu, itu mohon maaf ya, semuanya memang Bu Bidan banyak sekali bidangnya ya, bidang menjadi selebriti, artis dan sebagainya, merangkap juga sebagai bidan, jadi kadang ada kadang enggak, tapi saya selalu ini menyarankan jika memang mau ketemu sama saya, kontak lewat HP, WA, jadi kita bisa janjian ketemu, saya ketemu hari ini tanggalnya jam segini, jadi saya akan standby. Terima kasih juga saya ucapkan kepada ibu-ibu hamil sekalian, bunda-bunda hamil, jadi yang hari ini udah berkenan datang. Mungkin sebelumnya sudah ada yang ikut kelas ibu hamil di antara yang datang ini, belum ada. Nah, nanti mungkin akan disampaikan oleh Dikot kita apa itu kelas ibu hamil, apa manfaat dari kelas ibu hamil, dan saya juga ucapin terima kasih buat tutor kita hari ini yang sudah dengan sukarela ikhlas, nggak tahu digerakkan oleh Allah dalam beberapa hari yang lalu datang ya, WA ke saya, Yuni, Kak yuk kita ayo, padahal rencana sudah bilang sama Dikotnya bulan Januari mulai start ya Bu ya kemarin, tapi tiba-tiba Ibu Yuni ini dengan sukarela, Kak ayo kita start buat acara pertemuan kelas ibu hamil, kita mengaplikasikan ilmu yang mereka dapatkan ya. Reda juga terima kasih. Baik, tidak panjang lebar, mungkin diawali dengan doa dulu sebelum acara ini dimulai agar kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa semoga ibu-ibu hamil sekalian diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, nanti lancar sampai proses persalinannya nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita tengadahkan tangan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim, 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 alazim la ilaha illallah wa
alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karim wajhika. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Pada hari ini untuk pertama kalinya kami mengadakan acara kelas ibu hamil di praktek mandiri bidan Meta Elianti. Maka dari itu ya Allah, hamba mohon kepada-Mu, berikanlah keberkahan dalam kami melaksanakan acara ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi ibu-ibu hamil sekalian. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan dalam proses persalinannya nanti, dan ini merupakan ilmu jariah dan bermanfaat bagi kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih alhamdulillah. Kami mohon kepada Ibu Bikot kita, Ibu Erdawati dari Puskesmas Lincah untuk memberikan edukasi dan pengetahuan pada hari ini. Silakan. Terima kasih kepada Ibu Meta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Erdawati. Saya bekerja di Puskesmas Pais Lincah di bagian kesehatan ibu dan anak. Ini teman saya namanya Ibu Susmawati. Ibu Susmawati ini bagian gizi. Ya, jadi bagi ibu-ibu semua yang ada di wilayah kerja Puskesmas Pais Lincah ya Bu, termasuk ini kebetulan Ibu Meta ini prakteknya ada di binaan dari Puskesmas Pais Lincah. Jadi tujuan dari pertemuan kelas ibu hamil di sini, Bu Meta mengundang kami mempunyai satu misi yang sama, yaitu kita harus menurunkan angka kematian ibu dengan angka kematian bayi yang ada di wilayah kerja Puskesmas Pais Lincah, Bu Meta ya. Jadi salah satu kegiatannya yaitu kelas ibu hamil. Barangkali dari ibu-ibu semua kurang familiar ya tentang kelas ibu hamil ya. Padahal kelas ibu hamil itu di buku KIA ada. Nah, barangkali di buku KIA ibu-ibu nggak baca apa itu kelas ibu hamil ya. Jadi di sini prinsipnya kelas ibu hamil itu kita mempelajari tentang buku KIA ya, tentang masalah-masalah apa aja yang ada pada ibu hamil, keluhan. Jadi ini sebenarnya ada 4 pertemuan Bu Meta ya. Nah, jadi pertemuan pertama ini kita kontrak lah dulu gitu. Jadi kita kesepakatan untuk pertemuan kedua tanggal berapa, hari apa, berapa lama kegiatan ini mau berlangsung. Misalnya dalam satu kegiatan pertemuan pertama ini kita 1 jam. 1 jam itu udah sepaket misalnya dengan edukasi, dengan praktek. Nah, itu jadi kita serahkan kembali kepada ibu-ibu semua yang ada di sini, kesepakatan. Karena barangkali ibu-ibu kan punya kesibukan, punya keterbatasan waktu. Nah, jadi di sini sebelum kita memulai sebaiknya kita kesepakatan jadwal dulu. Di sini kita belajar secara dewasa ya. Jadi di sini kita sebagai kami petugas kesehatan, ibu-ibu sebagai ibu hamil kita sharing, sifatnya sharing. Jadi bukan sifatnya menggurui, bukan sifatnya mengajari. Barangkali ibu siapa namanya Bu? Ibu Dita punya masalah dan ibu lain kali bisa mengetahui bagaimana cara menjawab untuk masalah Bu Dita. Jadi masalah ini kita sharing sifatnya, bukan kita menggurui. Jadi kita santai saja Bu, kelas ibu hamil nih ya. Kelas ibu hamil nih curhat-curhatan. Barangkali selama ini ke PMB Mita atau ke puskesmas ibu punya waktunya cuma sedikit ya. Nah, ibu keluhan apa nih? Udah ya Bu, nih obat udah pulang kan. Tapi di kelas ibu hamil ini ibu bisa curhat masalah-masalah yang pernah ibu alami atau ibu takutkan atau kok ada gini, mitos gini-gini gitu. Nah, di sini kita selesaikan sama-sama ya. Jadi sifatnya kita santai ya. Oh ya, kesepakatan kira-kira Bu Meta dengan ibu hamil nih kegiatan berapa lama kita berlangsung? Bagusnya sebulan sekali.
sebulan sekali setiap tanggal hari Sabtu, minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Gimana? Ini minggu tergantung sama ibu-ibu lagi. Ibu gimana? Gitu. Ibu-ibu punya waktu nggak kalau misalkan kita ngadain pagi ini atau maunya sore atau maunya hari Rabu? Setiap Sabtu lah kan, pagi kan? Nah, sekarang kan minggu ke atau kita pertemuan kedua minggu kedua bulan depan bersedia. Jadi satu kali pertemuan itu ibunya maunya berapa lama? Sini juga. 1 jam. Sampai puas lah pokoknya ya. Karena kan kalau di klinik kadang-kadang sharing, tahu-tahu di luar udah tunggu, udah nggak konsentrasi kita kan. Lagi asik ngobrol, di luar udah pada nunggu. Jadi saya kadang-kadang memberikan edukasi itu nggak puas gitu Bu. Jadi kita tapi kan punya angka ya, setidaknya punya ring lah ya. Menggali 1 jam atau 1 jam 1 jam setengah gitu ya. Jadi kesepakatannya segitu ya. Baiklah, saya sebelumnya mau berkenalan dulu nih dengan ibu-ibu semua. Kita santai ya belajarnya ya. Jadi hari ini kita pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama kelas ibu hamil. Buku KIA ini ada bermacam-macam versi ya. Ini versi terbaru. Kalau melihatnya agak pusing. Nah, ya. Tapi ingat Bu, kalau yang ada gendong bayi ini untuk sudah melahirkan ya. Nah, kalau ini lagi hamil. Ibu pernah baca buku KIA? Sudah. Jadi kalau buku KIA baru ini, di sini kita buka halaman 1 ya. Buka halaman 1, di sini ada data untuk ibu hamil. Ini wajib diisi ya. Data ibu hamil, nama ibu, nama suami, nik, pembiayaan, sampai semua data ini. Jadi ibu, ini yang ngisi di mana ibu, tempat ibu periksa ya, dapat buku ini. Ibu tempel foto ibu yang cantik di sini ya. Nah, ini ada foto ibu nih. Tempel foto ibu yang cantik ya. Kemudian di halaman berikutnya, di sini di halaman 2, ini pelayanan ibu tentang pelayanan kesehatan yang sudah ibu terima ya. Jadi ibu yang menuliskan sebenarnya yang di sini ya. Misalnya nih, kita punya standar setiap ibu hamil harus 10 T. Ibu tahu 10 T? Oke, minta tolong Bu, ibu bacakan yang ini Bu. Nah, biar kawan-kawannya sama-sama dengar. Tas, tekanan darah, periksa tinggi rahim, periksa letak dan denyut jantung janin, status dan imunisasi tetanus, keseling, screening, dokter, tablet tambah darah, tes lab hemoglobin HB, tes golongan darah, tes lab protein urin, tes lab gula darah, PPIA, tata laksana khusus. Gitu ya. Terima kasih kepada Ibu Yesi ya. Sudah sama-sama mendengar ya yang disampaikan Ibu Yesi di halaman 2 ya, bahwa ini wajib didapat oleh ibu hamil ya. Timbang, apakah ibu hamil ditimbang waktu periksa hamil? Timbang ya. Ini ada di tinggi badan juga, tinggi badan diukur. Tinggi badan itu 1 kali cuma diukur. Tinggi badan diukur nggak? Periksa hamil diukur ya. Kemudian ini ada IMT, indeks massa tubuh. Ini petugas kesehatannya yang mengisi ya. Kemudian ukur lingkar lengan atas. Periksa hamil diperiksa enggak? Periksa ya. Kemudian tekanan darah, tensi kan? Kemudian periksa tinggi rahim. Perutnya ini diperiksa dengan ibu hamil nih, dengan ibu bidan. Letak janin, denyut jantung. Nah ini Bu, denyut jantungnya nih, ada kan? Status TT itu ditanyakan nggak dengan ibu bidan? Status TT, ibu hamil itu wanita usia subur itu setidaknya 5 kali TT. Jadi dari SD itu sudah dihitung, dari bayi itu dihitung ya. Jadi
Kalau belum lengkap TT-nya itu wajib imunisasi TT biar bebas dari tetanus ya. Kemudian screening dokter itu kalau punya masalah. Kemudian tablet tambah darah. Dikasih nggak dengan Bu bidannya tablet tambah darah? Kasih ya. Tes HB, hemoglobin. Ada yang belum di tes HB di sini? Diambil darahnya. HB itu di bawah 11 itu normal untuk ibu hamil, takutnya terjadi perdarahan ya. Di sini ada yang mau kita diskusikan Bu? Atau ibu-ibu ada yang belum paham atau yang mau bertanya? Ada yang lagi hamil yang paling kecil berapa bulan nih? Maka mau? Nah ini Bu Husma, ini minta bantu bagian gizinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau untuk ibu hamil yang trimester pertama memang kan kebawaannya mual muntah ya Bu ya. Tapi jangan khawatir, kita bisa siasati dengan dianya itu sedikit-sedikit tapi sering. Diwajibkan harus makan, harus minum, tapi sedikit disiasatin. Kalau kita juga kalau nggak hamil lagi mual juga kita paksa minum banyak, makan banyak, ya keluar lagi. Apalagi dalam keadaan hamil. Ya sedikit-sedikit tapi sering diupayakan dia harus masuk. Karena kalau dari awal kehamilan sudah mual muntah, yang pasti berat badannya akan turun. Sementara kita ibu hamil itu wajib naik berat badannya ya. Paling tidak dia kalau normalnya itu 11,5 sampai 16 kilo di luar dari berat badan normal biasa. Iya, sebelum hamil. Jadi jangan diupayakan, kita kan kepinginnya anaknya sehat, bagus. Tapi kalau dari awal kehamilan kita makannya susah, nggak mau, kita turutin emosi, ya kasihan janinnya. Ya ibu-ibu ya. Ya kalau sudah habis mual muntahnya nggak ada lagi, biasanya kebiasaan makannya udah balik ke normal, nggak apa-apa. Untuk makanannya nggak ada pantangan, yang pasti jangan terlalu pedas, jangan terlalu asin, jangan terlalu manis, yang biasa kayak biasa ya Bu ya. Ada lagi Bu? Ini ibu hamil udah besar nih, ada Iya. masalah juga tentang makan ya? Udah berapa bulan? 6 bulan. Untuk kenaikan berat badannya gimana? Ada penambahan berapa kilo dia? Sudah. Waktu itu di 553. Sekarang kemarin waktu periksa 54, dia turun lagi. Periksa tadi 53 lagi. Iya. Sebelum hamilnya berapa? 44. 44, berarti 53 udah kenaikan sekitar 9 kilo. 9 kilo. Tafsiran persalinannya? April. Masih bisa terkejar lah, tapi tetap diusahakan. Walaupun dia nggak mau nafsu makan tadi, ya tetap kita usahakan. Pikirkan janin, kita kan bukan sendiri ya, janin kasihan. Nanti kalau misalnya berat badannya nggak sesuai dengan kehamilan, ya kita kan pasti nggak mau punya anak yang berat badannya nggak sesuai ya dengan nggak sesuai dengan umurnya. Kalau seandainya berat badannya tadi kehamilannya kurang, anak itu bisa stunting, bisa gizi kurang yang kita kenal sekarang. Jadi diupayakan walaupun nggak nafsu makan, tetap diupayakan, tetap diusahakan. Ya Bu ya, harus dipaksa. Pokoknya selera nggak selera ya harus dipaksa, harus. Cari makanan Iya, pengganti. cari makanan pengganti memang betul. Kita nggak usah mikirin janin, kasihan. Ya Bu ya. Iya memang gitu, bawaan mual tapi tetap harus masuk. Kalau kita paksain mual terus, nanti ya kasihan janin intinya ya, kasihan anak kita. Sementara kita pengen anak itu sehat, bagus. Sementara nggak ada asupan gizinya kurang, asupannya nggak sesuai, ya nggak bisa. Nah di sini ada di halaman 19. Nah di situ ada porsi makanan dan minuman ibu hamil untuk kebutuhan sehari. Makanya nanti dihitung berat badan sebelum hamilnya berapa, sekarang berapa. Jadi pokoknya sekitar kenaikannya itu 11,5 sampai 16 kilo. Itu yang normal. Kalau misalnya dia kurang, beda lagi kenaikan berat badannya, harus dicatat.
dia sesuai dengan berat badan sama tinggi badannya ibu hamil. Jadi setiap orang itu beda-beda kenaikan berat badannya. Ya ibu-ibu ya. Baik, terima kasih Bu yang dari ahli gizi Puskesmas Lincah. Memang problem mual muntah atau emesis atau hiperemesis di hamil muda ini itu sangat susah sekali mengatasinya. Cuman kadang-kadang ya itu kalau kita bisa cuma mengedukasi makan. Lalu banyak sebenarnya sekarang ini sesuai dengan perkembangan zaman, banyak ilmu-ilmu, trik-trik kita selain dari seperti yang disampaikan Ibu Gizi tadi, ada juga sih kayak sekarang kan pernah mungkin yang saya ajarkan ya pada saat kalau konsul ke klinik saya ajarkan menekan titik akupressure, ada kan? Menekan titik akupressure Yang di sini. 4 jari tekan di sini. Nah, itu menekan titik akupressure sensor mual, tekan senara. Lalu kita sambil mengkompensasikan mengalihkan rasa mual itu ke kepikiran yang lain. Nah, ini ada yang lebih canggih lagi. Ibu kita sebelah ini akan menyampaikan tentang hypnobreathing, ya. Jadi terapi hipnotis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya ya Bu ya. Kalau kebetulan saya dari Puskesmas Simpang Suduren, sama aja kita juga turun di kelas ibu hamil dan senam ibu hamil, dan bagian saya adalah senam ibu hamil. Ada senam ibu hamil itu kan macam-macam. Ada yoga, zumba, aerobik, hypnobreathing juga termasuk di situ, atau hipnopregnancy. Nah, kalau misalnya hamil awal, kata orang takut nih senam yoga dari awal kehamilan bisa. Nah, di sini kebetulan Ibu hari ini rencananya adalah kita yoga, dan yoga senamnya itu kan ada 3. Pertama relaksasi dulu, pemanasan, dan pendinginan. Dan nanti di pendinginan kita relaksasiin, kita tidurin, terus baru kita hipnosis atau hipnopregnancy. Hipnosis ini Ibu ada pernah dengar belum? Hypnobreathing, hipnosis. Nah, makanya itu Kak, kenapa saya sampai menghubungi kamera, karena saya setiap tanya sama ibu hamil, hypnobreathing tahu nggak Bu? Gak ada yang tahu gitu. Nah, jadinya saya kor-kor, ayo hypnobreathing, tapi nggak ada yang tahu buat apa ya Bu, gitu kan? Makanya di sini saya sampai di sini kebetulan dari mungkin kenal Mendalam, Jalan Nes, ya saya dari situ berjodoh untuk bertemu dengan Kak Meta, mungkin jodoh juga dengan bertemu dengan Ibu. Hypnobreathing atau kalau hypnobreathing itu ketika dia melahirkan. Kita pakai ketika kita melahirkan dengan teknik relaksasi, sehingga kalau kita rileks, ototnya rileks, kepala cepat turun. Benar nggak Kak Meta? Nah, kalau hamil, hipnopregnancy namanya, yaitu tadi termasuklah mual. Kita masukkanlah afirmasi ketika nanti tidur, kita afirmasi mulai besok rasanya kalau menelan makanan tuh lambung bisa meresap dengan baik, rasa mual pelan-pelan harus hilang. Atau misalnya sukanya sama daun jeruk Bu, yuk pegang daun jeruk. Kalau misalnya mencium bau apapun, cium bau jeruk ini, daun jeruk ini apa aja yang disukai, maka akan hilang rasa mualnya itu. Bisa dari situ. Atau kalau saya mengetesnya Ibu, ada yang takut jarum? Ya, takut jarum. Nanti kalau mau hilang rasa takutnya, mohon maaf Ibu, saya tidak akan bisa membantu Ibu, tapi kalau Ibu menolak apa dari kata saya, nanti berusaha untuk rileks, saya masuk ke Ibu juga masuk, pikiran Ibu, apa yang saya perintahkan Ibu masuk, saya oles, elus, semakin dielus semakin baal, ditusuk tidak akan terasa. Nah, kalau ditusuk jarum aja tidak terasa, jadi lahiran sakit nggak? Seperti apa yang orang katakan, lahiran tuh sakit, nggak mungkin namanya nggak lahiran tuh nggak sakit. Sering kayak gitu, akhirnya masuk ke afirmasinya ke otak kita, bahwasanya itu sakit. Ya kan? Begitu juga mual. Orang bilang, nama hamil itu ya mual. Akhirnya mual lah kita. Karena kita ada sistem otak ini tadi di bawah alam sadar kita itu akhirnya mengikuti itu gitu. Nah, makanya sebelum tidur Bu, ada yang susah tidur, insomnia. Susah tidur, kalau bingung bangun masih tetap capek. Makanya sebelum tidur baca Al-Fatihah, ayat kursi itu terus.
ya kan, sambil katakan, ya Allah, ketika bangun badan saya terasa segar, terasa nyaman. Walau sebentar, kadang kita punya waktu tidur siang cuma 15 menit, itu enak banget ya Bu ya. Walau sebentar, tapi rasanya lama sekali, nyaman sekali, mimpi indah. Makanya dalam agama Islam pun berkata baik atau diam. Jadi terus nanti sama satu lagi, untuk pertemuan kedua kalau masih berjodoh ya Bu ya, cari pendamping persalinan. Amin. Cari pendamping persalinan kalian. Nggak harus suami. Kadang suami suka ngedongkolin juga ya Bu ya, ngasih toksik ya. Cobalah itu, bikin malu baik. Ada yang kayak gitu. Akhirnya kita stres. Boleh teman, boleh ibu, boleh mertua atau ipar yang menurut ibu tidak ngasih energi negatif ke otak ibu. Ketika ibu sakit, ya Allah sakit, tenang, tarik nafas. Karena kalau ketika kita stres, jantung kita berdebar kuat, makin. Oke? Itu tadi Bu, kalau dari saya, semoga nanti pas hipno bisa merasuk, yang mual bisa berkurang, yang takut jarum juga bisa hilang. Oke? Demikian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bidan Yuni. Jadi mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini ya Ibu ya bisa bermanfaat, nanti bisa ada yang bisa diterima gitu, yang bisa kita terapkan. Jadi sebenarnya itu tadi yang kata Ibu Yuni, pikiran kita dulu. Apa yang kita ucapkan itulah yang menjadi doa. Segala sesuatu pasti. Jadi kita berpikir positif, berpikir bahwa kita sehat. Aku nggak mual, aku bisa lahir dengan lancar. Itu yang cuman dalam hal ini mungkin penerapannya tidak semudah yang kita katakan, tidak semudah yang kita harapkan. Itu butuh perjuangan, itu timbal balik, tidak bisa dalam satu pihak. Bidannya boleh menyampaikan seperti ini, tapi dari ibunya sendiri tidak mau menerima, ibunya tidak mau menerapkan, ya tidak juga bisa berhasil. Jadi keberhasilan suatu program itu timbal balik. Jadi ada feedbacknya Ibu Bidan ya. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi Bu Bidan Erda? Baiklah, ini kita kan pertemuan pertama ya. Jadi pertemuan pertama kita karena sudah agak panas ya Bu Meta ya. Ini kita di halaman 21. Di halaman 20 ini ada aktivitas fisik dan latihan fisik, nanti akan dibimbing dengan Ibu Yuni ya. Kita latihan yoga ya Bu Yuni ya. Jadi saya lanjut ke halaman 21 ya. 21 ini tanda bahaya pada kehamilan. Jadi ibu hamil wajib mengetahui, ini merah ini tanda bahaya ya. Jadi kalau terdapat tanda-tanda bahaya pada kehamilan, ini cepat ibu bawa ke fasilitas kesehatan ya, bisa ke Bu Bidan atau bisa ke rumah sakit ya. Jangan ibu biarkan kaki dan tangan. Ini ngapa bengkak-bengkak? Udah apa-apa ini, 3 kali bengkak lahir. Kan gitu nak tuh mitos-mitos tuh kadang berkembang ya. Itu sebenarnya udah nggak bagus lagi. Jadi harus diperiksakan lebih lanjut ke Bu Bidan, ke puskesmas atau ke dokter ya. Kemudian ini di halaman 22 ada persiapan persalinan ya. Setiap ibu hamil itu harus mempersiapkan persalinan ya Bu Meta ya. Jadi kalau yang sudah punya BPJS, ada yang punya BPJS di sini atau KIS ada, atau asuransi lainnya. Kalau nggak ada misalnya tetap ditabung uangnya, karena kita nggak tahu prediksi melahirkan itu. Kita berharap yang terbaik, berharap melahirkan normal, berharap tidak terjadi apa-apa. Tapi dalam proses kelahiran kadang ada terjadi sesuatu yang tidak kita duga ya. Nah, di situ kan perlu dana. Jadi jangan sampai keterlambatan, misalnya keterlambatan kita nggak punya uang atau kita nggak punya kartu jaminan, itu yang menyebabkan angka kesakitan atau angka kematian bagi ibu dengan janin ya. Jadi kalau SKTM itu surat keterangan tidak mampu ya. Surat keterangan tidak mampu itu yang menerbitkan tuh dari RT. Dari RT. Nanti kalau misalnya hamilnya masih kecil nih, ibu bisa ajukan ke lurah,
nanti itu ada bagiannya lagi itu ke dinas sosial, nanti ke dinas kesehatan, nanti ada kartu bugar. Nah, ya. Atau Ibu SKTN ini berlakunya di Rumah Sakit Raden Matahir. Ya, jadi pemerintah pun memikirkan ibu hamil jangan sampai tidak punya dana, misalnya tidak punya dana tapi tidak punya solusi juga gitu. Jadi tetap dipikirkan solusi. Kemudian persiapkan tabungan ya, kartu jaminan. Kemudian rencanakan melahirkan ya, rencanakan melahirkan yang ditolong oleh dokter dengan bidan di fasilitas kesehatan. Jadi nggak boleh lagi melahirkan dengan dukun ya Bu. Ada yang masih melahirkan dengan dukun? Ada. Nah, nggak boleh lagi ya melahirkan dengan dukun, melahirkan dengan bidan pun. Melahirkan dengan bidan pun itu harus di rumah bidan. Ibu harus mempersiapkan pendonor. Itu setidaknya 4 pendonor Bu, ya golongan darah yang sama. Jadi seandainya terjadi proses persalinan, ibu butuh darah, kadang kan perlu waktu ya mencari donor itu. Kadang-kadang penyebab kematian dari ibu itu salah satunya tadi keterlambatan dalam mencari darah itu karena terjadi perdarahan itu, seperti kasus kita yang ada di sini misalnya gitu kan ya Bu Meta ya, yang di RT berapa itu, nah itu keterlambatan. Jadi keterlambatan AB sudah rendah 5,6, mencari darah sudah perlu waktu. Jadi kalau sudah terjadi perdarahan tuh ya Bu Meta, kalau kita terjadi perdarahan itu kan bukannya tetes-tetes ya, seperti air ngalir di keran itu udah dalam hitungan menit, hitungan detik itu udah banyak darah keluar. Jadi kita wajib mempersiapkan pendonor ya. Baik, terima kasih Ibu Erda. Jadi itulah ibu-ibu ya wawasan kita untuk hari ini. Jadi mungkin kita memasuki ke selanjutnya, kita praktek prenatal yoga dan hypnobreathing. Ibu-ibu sekalian boleh menyiapkan posisinya. Jadi untuk hari ini mohon maaf karena untuk pertama kalinya Ibu dan saya minta maaf sekali dengan ketidaknyamanannya ya ibu-ibu ya. Oke, untuk selanjutnya nanti kita pertimbangkan lagi masalah tempat dan yang membuat ibu-ibu sekalian tidak merasa gerah seperti ini. Terima kasih, silakan Ibu Yuni. Ibu-ibu silakan. Janin itu sudah bisa mendengar apa kata ibunya. Jadi kita komunikasi dulu, baca bismillah dulu, baca al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tenang, relax. Begitu tarik nafas, perutnya dikembangin, bukan dada. Perut yang dikembangin, ayo dicoba. Tarik nafas, perutnya dibesarin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepasin. Yang nggak sampai jangan dipaksa, nanti Oke, sebatas mampu, tapi dilatih terus. Ini biar nafasnya panjang. Nanti jadinya nafas tiup-tiup kalau lahiran yang lagi booming, ya kan? Tarik nafas, udah pas ngelepasin perutnya dikempesin sambil nafas tiup-tiup. Sambil tersenyum, karena ketika tersenyum hormon endorfin keluar, rasa sakit berkurang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepasin. Sambil dielus dedeknya, sambil komunikasi. Dede sayang, hari ini kita yoga ya, bantu umi, bunda atau mama untuk menjadi ibu yang kuat, dedenya juga sehat. Komunikasi lagi terus, diajak komunikasi, ingat tarik nafas, lepasin pelan-pelan. Bahunya dibentangkan, sorry, tarik ke belakang, oke. Lagi tarik nafas, lepasin pelan-pelan.
menghadap ke kiri ibu ya, menghadap ke kiri ibu. Tangan kanannya di lutut. Oke. Ininya di sini ke bawah. Oke, ingat ya tangannya ke sini. Satu, sambil bahunya dilurusin, jangan dibongkongin. Biar terasa ketarik pinggangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingat dalam hitungan seperti itu tarik nafas, lepasin, tarik nafas, lepasin. Oke, nah, ini kalau di rumah karena kita mempersingkat waktu. Kalau di rumah lakukan 3 kali 3 kali. Terus tangannya ke atas. Semoga nanti ada rezeki kita punya sendiri-sendiri ya, Bu ya. Oke. Lurusin, ininya bahunya lurus. Oke, agak dinyamanin, jangan didempetin. Nantangin lurus. Ininya harus lurus. Iya, dibuka. Oke, buka. Karena nggak terlalu rumit. Oke. Kalau tarik nafas, perutnya dilendotin ke bawah, kepalanya ke atas. Senyaman mungkin, seenak mungkin, enak di pinggang, Bu. Yo. Lepasin nafasnya seperti ini. Ya, oke, kita ulang ya. Tarik nafas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepasin nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena ini yang sudah bulannya bisa bantu posisi kepala kita atau kepala janinnya biar pas. Ya, lagi tarik nafas. Tarik nafas. Oke, tarik nafas. Lepasin. Kemudian berhadapan. Tangan kanannya enggak. Atau tangannya enggak. Tangan kirinya. Oke. Terus bisa kaki kanannya lurus. Ini kalau sama ayam pep kan agak rada romantis gitu. Bisa dilakukan di rumah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketarik nggak? Oke, sebelah. Oke. Oke, sebelah lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sambil senyum. Lemas. Lemasin. Yang kaku rilisin. Kemudian angkat bokongnya agak digeser boleh, angkat bokongnya seperti ini. Yang ibu kalau nyeri nggak usah. Biasanya kita mulai dulu. Coba dulu. Oke, pantatnya diangkat. Langsung dorong nih badannya ke belakang. Oke, 1, 2, agak dijinjitin. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepasin.
Coba tidurnya gini. Oke, dadanya turun ke bawah, dienak. Geser-geser aja Mbak. Gini Bu. Aduh, enak banget kayak sujud tapi lebih dilendotin. Oke, ya dikenditin agak-agak gendit dikit gitu loh buat pantatnya. Tarik ke belakang di sini biar enak. Kalau ditarik udah suruh. Iya, enak jadinya di pinggang. Ya. Ini dia posisi kepalanya pas. Oke. Nempelin. Pasrah. Pasrahin. Yang udah gagap boleh duduk. Dipasrahin Kak. Nah. Oh. Ya Allah, nikmatin hidup. Oke, kemudian kita ulang duduk. Kemudian duduk. Sudah senyaman itu diseringin sambil nonton kayak gitu, itu bagus. Ya. Kemudian berhadapan dengan teman, kita posisi senamnya kali ini duduk aja dah. Ya. Kita ini sama-sama besar. Oke, yuk. Senyaman mungkin yang kalau bisa ketemu biar tepuk tangannya. Oke. Siap, nggak usah nempel kayak ini. Oke. Kayak gini ya, pas nanti ya. Nanti kayak gini ya, diputar ya, nanti biar mulai. Oke. Dilepas, ini biar lepasin. Nanti pas lurusin tangannya ke bawah. Ini ke sini lagi. Oke, 1, yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian bergandengan tangan. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kalau sudah bulannya ini paling bagus nih. Boleh. Ada gitu ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Berhadapan. Oke, kayak gini. Suami kan enak gantung ya. Putar ya. Misal gantian nih muternya. Aku dirimu dulu. Diriku dulu ya, putar. 1. Yang itu senyaman mungkin ya, jangan ngebut, dipaksa gitu enggak. Boleh, apa? Ini biar memposisikan juga kepala janin biar pas. Pas mau lahiran juga bagus kayak gini nih. Oke. Ya, balas. Balas. Senyaman mungkin. Kalau perlu ya Bu, maaf punten, sampai yang kayak gini. Oke. Baju kalau nggak pernah dipakai kaku lehernya, tapi kalau sering longgar. Gitu juga otot nih, digiles-giles nih ototnya sama kepala dede tadi. Ya, oke. Nah, sekarang tungging. Mama pantat-pantatan. Bahasanya beda-beda ya Bu. Coba. Ingat yang bagian saya itu megang tangan temennya. Angkat ke atas. Bagian saya pegang pergelangan tangan temennya. Oke. Yang ditarik. Ya. Nanti kalau udah
Predium. Kalau gimbal kan masih agak jarang-jarang ya. Tempelin aja ke sini biar dia lebih elastis. Terus kalau kayak gini posisinya nih salah, kecuali kepalanya sudah masuk panggul atau sudah mau lahiran udah masuk panggul banget. Karena kepalanya ini kita ada ruang ya Bu ya di sini. Itu udah jadi nyangkut kayak gini. Nah kalau kepalanya belum masuk, mau tambah nggak masuk. Jadi kalau kepalanya belum masuk, makanya harus sering-sering periksa sama ibu bidannya. Dan bolehnya makainya kita beraktivitas yang kayak gitu. Kalau cuma duduk, awal kehamilan juga nggak masalah. Tapi kalau mulai goyang-goyang begitu sudah 32 minggu sudah pas. Kepalanya sudah masuk panggul, 32 minggu itu udah boleh digoyang lebih tinggi gitu loh. Harus posisinya kalau belum masuk panggul, ini harus di bawah. Gimbalnya berarti harus benar-benar terisi banget, kencang. Kalau ini kan nggak ini ya. Habis itu geraknya jangan cuma kayak gini doang. Kasihnya kayak gini kan? Iya Bu, saya pakai gimbal cuma kayak gini doang. Istilahnya kalau kerupuk, kalau masukin kerupuk nih, kalau cuma dimasukin doang, cuma kosong di atasnya, kan nggak ada kadang nggak ya? Kalau misalnya kita kocok, puter-puter. Begitu juga kepala bayi. Kalau kita goyang terus, cepet turun. Makanya orang yang tukang ya, kelahiran cepet. Kenapa dia? Jongkok, jadi runggit. Jam 5, kondangan bareng sama saya, jam 7 sudah lahiran. Kayaknya nggak mungkin gitu. Mungkin kenapa? Kalau dari harus berapa jam kalau anak pertama? Ya kan? Satu pembukaan tuh 1 jam. Tapi nggak ada kalau bagi orang pesantren dan katanya menyebabkan masalah enggak juga. Kenapa? Jadi kepala itu sudah sampai ke bawah, sudah turun banget, dia tinggal buka. Jadi ketika pembukaan kitanya aktif nggak akan terasa, kitanya rileks, kitanya santai, kitanya happy aja. Bawa main, bawa apa, goyangnya itu, puter banget. Pinggang pun terasa enak loh Bu. Nah, Dek, ayo goyang Dek. Wah, dia bedanya juga happy. Dia kan juga mau diajak komunikasi, ya. Puter. Jangan takut kalau pertama-tama boleh dipegangin sama suami. Tapi nanti kalau lama-lama kita tahu posisi mana yang pas buat kita. Oke? 1, 2, 3, 4. Ingat ya, gimbalnya jangan kayak gini ya. Terlalu itu kayaknya yang terlalu berat kayaknya. Kempet. Ada yang bawa kain? Ada yang sudah bulannya? Melahirkan? Biru ya? Iya. Kita contoh tuh. Sama satu lagi buat ngilangin pinggang sakit. Yang ya. Ini bisa lakuin semua suami ya, minta pijat. Ini pasti nakal ya? Bisa beli pijat. Ini pasti lahiran juga boleh Bu. Tinggal sakit. Sama satu. Di sini ada tetek akupressor dia mules. Enak banget. Tapi kalau belum bulannya jangan. Mules nanti brojol gara-gara saya. Ya. Oke. Boleh mau coba? Kan 2 bulannya. Boleh Bu di sini juga biar sekalian ada kain Kak. Sudah bulannya udah pakai enak banget. Kayak jembel tadi bawah. Kalau udah masuk ya? Udah masuk manggung. Udah pakai jembel. Nggak usah. Nanti katakan sama mereka gimana rasanya ya. Pakai tadi yang tadi Pak. Iya Bu, makasih.
Enak nggak, Mbak? Nah, kalau pas mulus pun boleh kayak gini. Sama satu lagi yang mulai busuk, kaisar. Kainnya mau tetap kayak tadi, Bu. Ini mengurangi robekan. Juga. Kalau dipaduin sama ini, Pak. Ini yang nanti kayak gini. Oke. Sebenarnya kalau orang Jawa Sunda bilangnya digedok. Mun digedok, kalau zaman sekarang kan nggak ada. Kenapa banyak yang lahiran kalau digedok? Ya ini karena teknik akupressurnya ketekan. Ini bahasa asing, orang asing yang ininya malah. Udah ada dari dulu orang Sunda mah gitu. Digedok. Digedok. Ini kayak nyetir motor. Makanya ibu tahu pendamping pertanian coba biar diajarin kalau bidangnya kayak gini nggak kuat lagi kalau lahiran nanti ya. Ini kayak di artis-artis tuh kan sekarang lagi daula ya, pendamping persalinan. Nah, makanya kalau Jakarta mah bayarnya mahal banget. Ya kalau ini masuk suami atau siapa? Ya, enak nggak Pak? Enak. Susu dong, kan? Enak banget. Iya kitanya yang keringatan ya. Boleh sesering mungkin kalau sudah bulannya ini kayak gini nih Kak. Boleh kemana aja sih boleh. Dimakan juga yang kayak gini juga boleh. Kan kadang tuh ada yang nyaman kayak gini kayak gini dulu gitu. Boleh senyaman kakak baru gitu. Akhirat itu semua mungkin. Kalian mau jongkok pun dibolehin sama Ibu Meta. Tapi apa harus kuat. Kalau ibu sakit, suruh jongkok. Gimana nanti bayinya kecepit? Saya kuat Bu. Ini yang udah mau kasih palsu nih. Gunung meletus atau apa gitu. Takut kalau diajak jalan-jalan ke situ, ada yang trauma? Trauma pantai? Kalau pantai mah nggak bikin trauma Bu, bikin senang. Ini di perut Ibu sambil dielus-elus. Mau mualnya hilang? Terusnya ke bawah ya. Nah, jadi sambil berpikir, ya Allah, nih lancar. Kalau ke atas dia naik lagi. Jadi terusnya ke bawah. Nah. Oke, pegang perutnya Bu, pakai tangan kanan, posisikan tubuh senyaman mungkin, pejamkan matanya. Pejamkan matanya yang rileks, itu ketinggian malah jadinya. Nah, pokoknya senyaman mungkin, seenak mungkin posisinya rileks, komunikasi sama dedeknya, dede, alhamdulillah nih. Yoganya udah mau kelar. Nggak usah mikirin anaknya, nggak usah mikirin siapa-siapa. Relax ya. Tenang, relax. Dengerin musiknya. Bayangkan sekarang kalian berada di tempat yang paling membuat nyaman. Boleh di pantai yang ombaknya tenang, pasirnya putih, tiduran santai di tepi pantai. Yang suka pantai. Boleh juga sedang berada di villa di bawah gunung yang tumbuhannya sangat hijau, sayur-sayurnya sangat segar. Tidur yang nyaman, yang rileks, yang didikam-dikam. Oke, rilekskan tubuh senyaman mungkin, serileks mungkin. Boleh dielus, boleh diam saja. Rilekskan tubuh, dengarkan musik senyaman mungkin, serileks mungkin, dan hanya fokus dengan kata-kata dan perintah dari saya. Ingat, hanya fokus dengan kata-kata dan perintah dari saya. Jika ada pikiran yang datang, biarkan saja.
karena pikiran hanya sementara. Relax, memang. Bayangkan anginnya sangat sepoi-sepoi, sangat enak. Semakin tarik nafas, semakin tidur lebih lelap, lebih dalam dari sebelum-sebelumnya. Semakin tarik nafas, mata semakin berat, semakin lengket hingga sulit dibuka. Ingat, hanya fokus dengan perintah dan kata-kata dari saya. Suara di sekeliling, suara motor, suara musik hanya akan membuat ibu-ibu semakin tidur lebih lelap, lebih dalam dari sebelum-sebelumnya. Tangannya boleh diam, tidur yang rileks, tidur yang nyaman, tidur yang senyaman mungkin. Ingat, hanya fokus dengan perintah dan kata-kata dari saya. Suara di sekeliling hanya akan membuat ibu semakin tidur lebih rileks, lebih nyaman dari sebelum-sebelumnya. Semakin tarik nafas, semakin rileks, semakin tidur lebih nyaman, lebih rileks dari sebelum-sebelumnya, 10 kali lipat lebih nyaman, lebih rileks dari sebelum-sebelumnya. Semakin saya tepuk, semakin tidur lebih rileks, lebih nyaman dari sebelum-sebelumnya, 100 kali lipat lebih nyaman dari sebelum-sebelumnya. Semakin saya tepuk dan mulai dan tepuk, rasanya semakin nyaman, semakin rileks dari sebelum-sebelumnya. Nyaman sekali, rileks sekali. Bagian saya usap, semakin kebas, doa tidak terasa. Bagian yang saya usap, semakin kebas, doa tidak terasa, biar ditusuk dan kubur tetap kebas, doa lebih dekat. Nyaman sekali, nyaman sekali. Ingat, bagian yang diusap terasa dingin, kebas, doa tidak terasa, biar tusuk-tusuk, biar dicubit tetap kebas, doa tidak terasa. Kebas, doa tidak terasa. Semakin diusap, semakin kebas, doa tidak terasa. Otak dan saraf untuk bersifat rileks dan tenang, dan rasakan ilasnya menyebar ke seluruh tubuh. Jika merasa mual ketika menghirup daun jeruk purut, rasa mualnya menghilang begitu saja. Mulai hari ini, lambungku terasa nyaman sekali. Mulai hari ini, saya akan belajar yoga dan belajar nafas setiap hari. Dan mulai hari ini, skala kata-kata baik atau semua kata-kata baik
saya akan lakukan dengan baik, dengan rileks. Ingat, bagian yang udah diusap tadi semakin kebas walau tidak terasa. Ketika nanti bangun, badan terasa segar dan nyaman. Dan nanti ketika kontraksi, bayangkan kepala jarinya semakin turun ke bawah, semakin turun ke bawah, dan rasa nyerinya bisa saya toleransi seperti tusukan tadi, biasa saja. Dan semakin saya tersenyum, hormon endorfin keluar, saya semakin bahagia. Bagian yang diurus-urus dengan bidan Meta dan juga bidan Fitri yang Mary menjadi rileks dan nyaman sekali. Bagian pinggang yang dielus-elus dengan bidan Fitri dan bidan Meta mulai hari ini terasa nyaman sekali, terasa rileks sekali. Dan rasanya ketika dielus-elus, kepala dedeknya semakin turun ke bawah dan jadinya semakin tersenyum dan saya bisa mengontrol nafas saya. Lihat, begitu bangun rasa mulanya berangsur-angsur menghilang dan menghilang begitu saja. Dalam hitungan ketiga, kembali di sini, buka mata, bagian yang ditusuk tetap kebas baal tidak terasa. Tarik nafas, rilekkan tubuh, nyamankan tubuh, lepaskan dan lepaskan segala emosi dan kegundahan. Dua, semakin hari saya menjadi semakin sehat dan saya juga semakin sehat dan kuat. Tiga, pelan-pelan buka mata dan menjadi pribadi yang bahagia, badan terasa rileks, badan terasa nyaman dan juga segar. Buka mata pelan-pelan. Pelan-pelan saja buka matanya, rilekskan. Boleh dilihat bagian yang ditusuk. Boleh lihat bagian yang ditusuk. Coba lihat, ada yang ditusuk jarum enggak? Coba lihat di mana. Dilihat. Tuh. Oke. Oke, mana angkat kakinya, lihat. Tuh. Oke. Sakit nggak? Sakit nggak? Enggak kan? Nah, enak. Jadi boleh Enak dibantu tidurnya. Kak untuk nyabutnya. Boleh. Jadi sakit? Enggak. Nah, makanya nanti ketika lahiran relax aja, nyaman banget, nyaman gitu. Jadi Bu Bebe dan Metanya atau Kak Fitrinya tuh kalau masih arahan tuh bisa masuk. Iya. Amin. Otaknya nerima soalnya. Ya, sakit? Enggak kan? Sakit? Ya. Bukan karena saya pintar menghipnotis kalian. Nyenyak banget Bu tidurnya. Tapi karena emang mengizinkan. Ya. Alhamdulillah. Oke, sekarang mulai hari ini berkata baik atau diam. Yakin besok mualnya hilang. Yakin badan aku terasa segar. Yakin besoknya lahiran. Yakin lahiran tanpa robekan. Yakin dedenya ini senang, sehat, bahagia di dalam. Ya? Oke, boleh duduk pelan-pelan. Tenang. Jalan-jalannya kemana Ibu? Gunung Bromo? Udah sampai Gunung Bromo. Tangkuban Perahu. Iya. Sebenarnya Bromo yang paling indah ya Bu Indah? ya. Oh. Soalnya tanamannya tuh subur banget kayak